Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman penjelajah 75 hadir lagi di posisi Anda. Teman-teman dimanapun berada, semoga ditonton ya videonya ya sampai habis. Gitu teman-teman ya. Sekarang saya ini menjelaskan masalah RBW. Kan kemarin itu saya menjelaskan tentang masalah tentang wallet, harga wallet Januari 2023. Sekarang ini saya lagi melangkah ke menjelaskan masalah RBW, rumah bangunan wallet. Ada pertanyaan sama teman-teman ini, bagaimana caranya merawat itu bagian dalamnya wallet supaya bangunan wallet supaya bisa beradaptasi burungnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi oke lah teman-teman, sedikit ini saya jelaskan masalah tentang RBW ya, gitu teman-teman ya. Kan biasa juga saya jelaskan ya, gitu teman-teman. Jadi kita itu teman-teman ya saling mengisi, saling memberi ilmu sama teman-teman yang lain dimanapun berada. Karena kita itu harus memberi ilmu itu sama teman-teman yang belum paham masalah wallet, apalagi yang baru pemula. Gitu teman-teman ya. Ya ginilah seorangnya teman-teman, saya ngomong ya santai. Oke lah teman-teman, kalau RBW itu cara merawat RBW supaya walletnya bisa beradaptasi bagian dalam bangunan wallet itu. Karena itu RBW-nya kalau tidak bagus bagian dalamnya, jangan harap teman-teman burungnya tidak akan betah di dalam. Burungnya tidak akan betah di dalam. Kalau RBW-nya tidak bagus tatahannya bagian dalam, terutama itu bagian settingannya, semacam yang selalu saya utarakan, selalu saya ulang-ulang saya katakan, itu kelembaban. Maksudnya kelembaban itu adalah hawanya dingin. Jangan sampai panas, terlalu panas atau terlalu dingin sekali juga, karena ada itu aturan suhunya ya teman-teman ya. Itu juga masalah suhu. Itu suhunya jangan terlalu panas di dalam. Suhunya kita harus atur itu dari ventilasi anginnya ya. Biasa itu kan banyak macam caranya orang itu yang punya RBW di dalam ruangan. Ada yang pakai AC, ada yang pakai mesin kabut, ada yang pakai ya banyak macam lah. Ada pakai itu mesin pengambung, istilahnya humidifier, mismaker F600. Ada juga biasa pakai baskom, itu baskom itu ditaruh diisi air karena itu katanya mencapai kelembabannya. Ya semua jadi teman-teman, yang penting ruangan itu bisa mencapai kelembaban. Kelembabannya itu bisa sampai 95 derajat, 95 kelembabannya. Kalau hawa panasnya ya tergantung, kan kita rasakan itu kalau kita masuk dalam ruangan RBW. Oh ini panas, oh ini sudah bagus untuk wallet, kan kita terasa jadi kalau kita masuk di dalam RBW. Ya begitu teman-teman ya. Jadi kita melangkah lagi masalah itu keamanannya teman-teman. Jangan selalu masuk kalau yang punya bangunan apalagi baru pemula. Baru pemula belum cukup sampai 1 tahun selalu mau masuk cek karena dia merasa penasaran. Jangan selalu dicek itu bangunannya teman-teman yang kalau sudah umpamanya sudah diaktifkan itu RBW-nya. RBW-nya itu sudah diaktifkan, jangan selalu masuk, lepaskan saja. Yang penting kelembaban sudah diatur, suhunya sudah suara. Itu jangan selalu dimasuk. Jadi jangan selalu dimasuki ya teman-teman, maksud saya. Jadi itu teman-teman ya, simak itu. Kalau cara merawat dalam RBW, kita harus betul-betul profesional. Itu kita harus profesional dalam memahami itu bagian dalam RBW. Jadi usahakan jangan kosong airnya ya. Tapi ada juga biasa tidak pakai air karena dia pakai mesin kabut humidifier atau mismaker. Ketergantungan dari teman-teman ya.
karena itu juga mahal harganya itu FA600. Kalau nggak salah itu 4,5 kan, nggak salah itu, atau 5 juta kah. Nah itu per paketnya ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi ada cara efisien untuk supaya mencapai kelembaban, istilahnya supaya ruangan itu dingin. Nah itu cukup kita ambil baskom yang besar itu, yang bundar itu, baru kita isi air kasih penuh. Nah, tergantung dari ukuran RBW-nya. Ukuran RBW-nya maksudnya saya panjang kali lebar berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, panjangnya seumpamanya dia punya lebar 5 meter, panjangnya seumpamanya 10, jadi 5 kali 10. Masalah lantainya kan tergantung dari punya bangunan, apakah 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai dan seterusnya. Itu baskom kalau ukuran 5 kali 8 lah, atau 5 kali 10, kita isi baskom itu pinggir kiri kanan, kita jejer ke sana. Jadi sekitar baskom itu terpasang 20 baskom yang besar. Dipenuh airnya. Itu teman-temannya, supaya itu kelembapannya di dalam agak dingin. 20 baskom yang baskom besar. Kalau agak kecil-kecil itu bisa sampai 18 baskom. 15, 18 itu. Jadi itu cara mengatur bagian dalam RBW-nya teman-teman. Jangan sampai itu teman-teman itu nanti ada sarang itu, bikin sarang walik itu panas sampai pecah sarangnya, karena dia tidak mencapai kelembabannya. Kedua suhunya biasa itu agak panas. Jadi itu ventilasi pipa di RBW itu, kita betul-betul itu mengatur itu pipa, karena ada yang pakai pipa 4 inci, ada yang pakai pipa 3 inci. Itu aturannya, jarak-jaraknya itu pipa. Supaya itu burung walik bisa betah di dalam, bisa beradaptasi, bisa bikin sarang, populasinya juga cepat meningkat. Dan itu yang saya maksud tadi, jangan selalu dimasuki teman-teman ya, apalagi pemula yang pemula membangun. Itu beda kalau sudah bertahun-tahun, 5 tahun ke atas itu ya jelasnya kalau sudah bagus itu kan selalu masuk panen, buka sarang gitu per ons, per kilo begitu. Jadi ya teman-teman ya, masalah itu sarang, usahakan itu kalau sudah banyak taiknya di dalam, kotoran, maksudnya saya kotoran walek, dibersihkan teman-teman, dibersihkan. Supaya itu kalau sudah ada dia cetak sarang, dia bikin sarang di sirip. Biasa itu kalau apalagi kalau ukurannya itu biasa ada itu bikin 2 meter dari jarak lantai ke jaraknya plak ke atas. Itu biasa kalau banyak taiknya, biasa amuniasinya itu naik. Jadi itu kalau ada sarangnya sudah dibikin atau sudah jadi, itu biasa berubah warna. Apalagi kalau sudah lama baru diambil, lama diambil itu sarang itu biasa berubah warna, biasa krem, kuning. Itu. Jadi itu yang para teman-teman yang pemula yang membangun di dalam ruangan RBW itu, tidak apa-apa teman-teman kalau baru bulan-bulanan lah istilahnya. Tidak apa-apa itu, biarkanlah saja dia kuning, yang penting waleknya dulu kita kan biasa itu mencetak, biasa itu kalau sudah 2, 3, 4 kali itu biasa jadi sarang bakpao. Biarkan saja teman-teman, karena kita ini mengejar populasi walek, karena walek itu kalau sudah banyak gampang bikin sarang. Jadi biarkan saja dulu dia beradaptasi di dalam bikin sarang, nanti padat gampang itu teman-teman ya, gampang itu kalau sudah berhasil. Kita buka sarangnya, kalau sudah padat itu cepat itu dicetak sarangnya teman-teman. Itu teman-teman ya. Jadi semua teman-teman dimanapun Anda berada, yang berhasil atau yang belum berhasil, tolong disimak yang baik teman ya. Jangan nonton setengah-setengah teman-teman. Nanti ini bingung. Gimana caranya merawat bangunan, gimana caranya supaya bangunannya itu bersih di dalam. Itu teman-teman. Jadi nonton sampai habis teman-temannya. Gitu teman-teman. Jadi saya minta teman-teman tolong sekali lagi teman-teman ya, diperhatikan bagian dalam RBW-nya. Itu tadi. Itu yang saya maksud. RBW, rumah bangunan walek atau rumah burung walek. Itu teman-teman ya. Jadi itu masalah-masalah yang saya sudah jelaskan tadi, itu harus diperhatikan semua, dari kelembaban,
kelembabannya teman-teman, suhunya, kedua dibersihkan, jangan selalu diganggu suaranya, suara inap, istilahnya suara dalam, suara huni, suara panggil. Nah, ini ada trinya, ini ada 6 ini yang harus kita jaga. Kedua, jangan kita harus atur waktunya teman-temannya, jangan terlalu besar suaranya teman-teman, karena mengganggu juga. Itu biasa tetangga-tetangga kalau suara waliknya terlalu besar. Ya kan kita juga pikirkan tetangga-tetangga temannya, jangan sampai suara waliknya terlalu besar itu. Nah, biasa itu tetangga biasa itu agak-agak kenapa itu si A atau si B terlalu besar bunyinya. Nah, itu teman-teman ya. Ya. Jadi itu yang saya jelaskan teman-teman ya, masalah perawatan RBW untuk menuju kesuksesan, keberhasilan mencapai sarang walet dan populasi walet. Ya teman-teman ya. Ya. Jadi jangan lupa teman-teman di komen, di like, di subscribe, kalau perlu di share sama teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan, ada yang bingung, ada yang mau bertanya masalah sarang atau masalah RBW, cara perawatannya, kelembabannya berapa, suhunya, tolong tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya jelaskan secara rinci. Gitu teman-teman ya. Kan itu yang saya alami sekarang sampai bisa saya sukses. Jadi saya itu teman-teman, saya tidak mengambil dari buku, tidak mengambil dari ini. Saya itu mengambil dari kesuksesan walet saya teman-teman. Jadi saya bisa utarakan, luangkan saya punya kesuksesan walet saya teman-teman. Jadi enak ya teman-teman ya. Insya Allah di mana ada jalan di situ, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Yang penting ada trik, yang penting kita berusaha teman-teman. Doa dan usaha. Istilahnya fit dunia wa fil akhirat ya gitu teman-teman ya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Oke lah teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman ya. Jadi saya doakan teman-teman yang belum sukses maupun yang sukses dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku sekalian, semoga saya doakan dan begitu pun juga sebaliknya. Oke, siapa lagi teman-teman saling mendukung, bukan kita ya. Karena yang sempurna itu saya juga masih belajar teman-teman. Yang sempurna hanya Allah teman-teman, hanya Allah. Ya jangan lupa berdoa teman-teman ya. Oke lah teman-teman, saya undur diri. Nanti lain kali saya kasih pembahasan. Kalau ada masih panjang umur yang teman-teman ya, begitupun sebaliknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.